suami saya semua sudah kakak adiknya itu sudah menerima pertobatan. Kalau mama saya di waktu dia sebelum dia meninggal itu sudah eh, menerima Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Itu saya tinggal di daerah Sulawesi Utara, Manado. Mama Muslim, papa ikut dengan mama Muslim. Nah, akhirnya saya eh, ikut dengan orang tua saya, Muslim dulunya. Tapi puji Tuhan, dengan eh, Tuhan Yesus memanggil dan memilih saya secara pribadi dan saya pun belajar otodidak dengan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan. Situ saya spontan langsung bilang enggak, saya mau mau apa mau belajar mau belajar kitabnya orang Kristen saja. Nah, jadi saya bilang itu guru itu kaget. Kenapa kamu harus belajar kitabnya orang Kristen? Ya, soalnya kitabnya orang Kristen ada bahasa Indonesianya. Nah, saya ndak begitu lancar, ndak begitu tahu tahu persis ya bahasa Arab. Jadi saya agak bingung gitu. Nah, di waktu itu eh, setiap 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 pelajaran-pelajaran agama Kristen itu pelajaran-pelajaran yang saya terima itu nilainya sudah paling tinggi itu nilai saya itu agama, pelajaran agama. Karena saya ndak berani untuk sampaikan ke kakak saya bahwa saya ambil agama-agama Kristen yang Alkitab kitabnya orang Kristen. Saya bilang, Mami, saya mau berdoa. Nah, mami saya pernah janji sama saya. Dia bilang, iya nanti saya bawa kamu ke pendeta saja ya. Iya. Eh, yang penting saya mau yang penting saya sembuh gitu. Jadi ketika berjalannya waktu, saya akhirnya sembuh. Memegang memegang Alkitab. Di waktu itu saya buka begini. Akhirnya saya bilang berapa tahun saya akan mempelajari kitab ini. Nah, saya bilang, Tuhan, saya punya kerinduan ingin mempelajari kitab ini. Karena di situ yang pertama kali saya dengar firman Tuhan itu tentang kasihilah musuhmu. Apa bisa saya mengasihi musuh yang saya tahu harus benci musuh gitu. Jadi di waktu itu saya bilang, ini ajaran apa seperti ini? Karena dituntut kita harus mengasihi musuh, bukan harus membenci musuh. Jadi saya bilang, saya mau saya mau kenal uh, Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, di waktu itu Tuhan Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduan saya perhatikan cara ibadahnya mereka itu ada yang memuji Tuhan itu ada yang melompat, ada yang menari, ada yang menangis, ada yang tertawa. Ya saya tanya ke tante saya, kenapa mereka tuh kalau eh, memuji Tuhan itu tertawa, menangis kayak aneh-aneh gitu. Jadi eh, apa tante saya itu tante saya jawab itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Begitu. Jadi eh, eh, berjalannya waktu saya pun karena eh, apa saya heran dengan cara beribadah mereka karena di waktu saya sekolah itu saya ikut yang tata caranya Gemim. Apa ya?
Kristen Protestan, bukan Pentakosta. Nah, jadi yang saya tahu cuma menyanyi itu nggak ada yang menari-menari pakai tangan itu. Jadi yang saya tahu berdiri, menyanyi, kayak begitu. Keluarga saya yang ada di Gorontalo itu bilang, eh, akhirnya, akhirnya apa? Tuhan Yesus yang kamu sembah itu bikin sakit anakmu itu. Saya bilang, kayak ada bulian-bulian dari mereka, tapi saya enggak bilang, "Enggak, Tuhan, saya tahu, saya tahu Tuhan pasti sembuhkan anak saya." Saya bilang, Tuhan tunjukkan, Tuhan tunjukkan apa? Tunjukkan mujizatmu Tuhan kepada mereka agar mereka tahu tuh Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa menyembuhkan kanker sekalipun. Dan iya, saya lupa ada satu lagi mujizat Tuhan. Banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya enggak bisa hitung itu. Itu di waktu saya waktu diusir dari rumah itu, kakak saya sempat usir saya dari rumah waktu saya di Gorontalo. Dia sempat usir saya dari rumah karena rumah itu yang tadinya apa, orang tua kasih ke saya, tapi orang tua yang mama ini kan sudah meninggal, karena saya yang urus dia dari apa, dia dari dia lagi sakit sampai meninggal itu saya yang urus semua, sampai 40 hari sampai 100 harinya itu saya yang urus semua. Dan itu dikasih, itu direlakan ke saya, rumah itu direlakan ke saya, dikasih, tapi tidak di apa, tidak hitam di atas putih. Jadi akhirnya eh, eh, kakak bilang begini, nanti rumah ini akan kamu eh, jadi tempat ibadah untuk sembah-sembah Tuhan Yesus. Jadi apa ya, eh, kamu makan apa, kamu bisa apa, tempat kamu bisa makan babi gitu. Jadi saya bilang, eh, saya, saya saya pun tersinggung di situ karena saya bilang, apakah saya tidak tidak apa, mengenal toleransi kah sampai sejahat itu yang saya harus bikin. Saya saya bersyukur lewat dari penderitaan yang saya alami, lewat dari hinaan yang saya alami itu sempat saya bilang, Tuhan, tangkap mereka satu persatu, tangkap mereka Tuhan. Jadi doa itu kalau saya eh, berdoa berdoa khusus sama Tuhan itu saya minta kalau apa ya, saya dikasih karunia untuk, bukan kasih karunia apa ya, kasih karunia sering apa ya, disakiti, sering teraniaya begitu. Jadi kalau mereka sakiti saya itu, em, ada jiwa yang harus eh, apa, mengikuti Tuhan Yesus. Ada jiwa yang harus eh, apa, yang harus dibawa ke Tuhan, yang harus apa ya begitu. Mereka menerima Tuhan, mereka bukan jadi seorang Kristen yang biasa-biasa gitu. Jadi saya pun merasa kalau 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 dikasih karunia itu, apa ya, harus eh, terima penyaliban, walaupun kita tidak harus memberikan nyawa nyawa ini, harus harus disakiti atau apa, disakiti secara apa ya begitu, harus luka atau kayak begitu. Jadi rela, eh, rela sama seperti Tuhan Yesus, dia rela berkorban untuk kita. Nah, kita pun eh, harus sama eh, dengan hatinya dia, harus sama dengan kasihnya dia gitu. Eh,
Jadi puji Tuhan, dan saya tahu puji Tuhan, keluarga suami saya semua sudah, kakak adiknya itu sudah menerima pertobatan, dan saya masih bergumul dengan eh, keluarga inti saya, yang keluarga kakak adik saya, papa saya. Kalau mama saya, di waktu dia sebelum dia meninggal itu sudah eh, menerima Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Itu. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, luar biasa, mereka adalah orang-orang Manado asli. Namun ketika mereka berpergian, orang tua kakek nenek moyang mereka berpergian keluar kota Manado, mereka menjadi non-Kristen. Namun heran dan hebatnya, ketika mereka kembali lagi menginjakkan kaki di kota ini, Tuhan bekerja kepada mereka, sehingga mereka yang dulunya tidak pernah kenal siapa itu Kristen, tapi Tuhan mengasihi doa-doa dari nenek moyang mereka, doa-doa dari para tetua-tetua, leluhur-leluhur mereka yang waktu masih hidup berdoa supaya anak cucu mereka tetap percaya kepada Yesus. Itu dibuktikan saudara-saudara, ketika mereka kembali ke Manado, mereka percaya kepada Yesus. Jadi para ulama, para ustadz-ustadz yang sering kali di YouTube ini mengatakan bahwa kota Manado banjir mualaf, itu adalah suatu kebohongan yang besar. Jika saudara tidak percaya, silakan saudara saksikan sendiri bagaimana kisah dari kesaksian para mereka yang adalah orang Manado, yang kemudian mereka kembali ke Manado, mereka menjadi percaya. Padahal orang tua mereka yang masih muda, yang belum menikah ketika berpergian, akhirnya mereka menikah secara non-Kristen. Tetapi ketika mereka kembali, anak-anak mereka menjadi Kristen. Bahkan orang ini bisa memenangkan suaminya dan seluruh keluarga suaminya. Dia juga memenangkan ibunya yang notabene membuat ayahnya untuk menjadi mualaf, namun ibunya sendiri dikembalikan dia. Bukan dikembalikan saudara-saudara, tetapi dijadikan dia, diperkenalkan Injil kepada ibunya. Bahkan ibunya percaya. Jadi luar biasa, suami istri yang tidak percaya kepada Yesus, namun mereka semua, kakak beradik mereka, dibuat percaya kepada Yesus. Kalau bukan Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus itu bukan hanyalah manusia biasa, adakah saudara Tuhan, saudara Allah, saudara yang bisa melakukan seperti itu? Hal itu jauh dari panggang, saudara-saudara. Tidak mungkin ada Tuhan selain Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang sanggup berbuat demikian. Hanya Tuhan-Tuhan yang diceritakan kebohongannya lah yang melakukan itu, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah melakukannya. Saudara, bagaimana kisah selanjutnya? Mari ikuti kesaksian ini selengkapnya. Dan kami terus mengajak saudara untuk dukung kami dalam pelayanan. Dukungan saudara dapat saudara salurkan di nomor rekening yang tertera di atas ini. Kami akan membangun sebuah gedung gereja yang sudah dalam tahap persiapan. Ya, penimbunan tanah kemarin sudah selesai dan sekarang di tahap untuk membangun. Kami masih terkendala soal dana dan beberapa urusan kecil lainnya. Saudara, terima kasih buat dukungannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat mengikuti kesaksian ini selanjutnya. Haleluya. Nama Amin, puji saya Tuhan. Sandra Talomewo. Saya tinggal di daerah Sulawesi Utara, Manado. Tempat kelahiran saya itu Gorontalo, dan dulunya papa saya itu seorang Nasrani, mama Muslim, dan akhirnya papa ikut dengan mama Muslim. Nah, akhirnya saya ikut dengan orang tua saya, Muslim dulunya. Tapi puji Tuhan, dengan Tuhan Yesus memanggil dan memilih saya secara pribadi, dan saya pun belajar otodidak dengan Tuhan. Itu sangat-sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan.
dalam hidup saya, di mana saya dulunya masih SMP itu, kelas 2 SMP, saya dapat masalah di sekolah. Jadi ketika saya dapat masalah itu, mama saya bilang, nggak usah sekolah lagi. Nanti kamu kalau sekolah masalah terus. Jadi saya bilang, saya cuma eh, masalah saya bilang sudah, kalau kalau memang sudah orang tua nggak mau kasih sekolah lagi, ya nggak apa-apa. Jadi eh, di waktu itu kakak saya itu eh, dia bekerja di Manado. Nah, dia waktu itu dia dengar saya sudah ndak mau dikasih sekolah lagi, jadi dia datang untuk bagaimana merundingkan masalah ini, bagaimana mak nanti kita bawa dia ke Manado saja, jadi nanti kita kasih sekolah di sana saja. Jadi waktu itu eh, mama saya izinkan saya ke Manado, tapi pesannya mama itu, kamu baik-baik di sana, kamu harus eh, jangan jangan lupa sholat, jangan lupa ya sebagai orang tua, pesan-pesan yang baik yang dia pesankan ke saya. Dan saya bilang, iya mah, nanti saya akan jaga diri di sana. Jadi di waktu itu saya sudah posisi di Manado ini, kita dapat eh, kakak saya carikan sekolah-sekolah yang eh, sekolah negeri, supaya saya bisa belajar belajar dengan agama saya itu eh, bagus. Terus apa ya eh, dan memenuhi kayak pesan-pesan mama. Ya, jadi dia carikan sekolah yang sama-sama negeri, tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kita dapat sekolah swasta di waktu itu. Jadi sekolah yang mayoritasnya Kristen. Jadi kita harus menyesuaikan. Tapi eh, di situ guru guru yang sambut saya itu, dia tanya, eh, di sini kamu ke agamamu itu eh, agamamu Muslim kan, jadi kamu harus belajar eh, kitabmu. Kalau di sini nggak ada guru yang menetap, yang guru 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 agama itu yang menetap di sini. Jadi kita kita nggak bisa sediakan guru yang bisa mengajarkan kamu. Jadi di situ saya spontan langsung bilang, enggak, saya mau mau eh, apa mau mau belajar mau belajar kitabnya orang Kristen saja. Nah, jadi saya bilang, itu guru itu kaget, kenapa kamu harus belajar kitabnya orang Kristen? Ya soalnya kitabnya orang Kristen ada bahasa Indonesianya. Nah, saya ndak begitu lancar, ndak begitu tahu tahu persis ya bahasa Arab. Jadi saya agak bingung gitu. Nah, di waktu itu eh, setiap 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 pelajaran-pelajaran agama Kristen itu, pelajaran-pelajaran yang saya terima itu nilainya sudah paling tinggi itu nilai saya itu pelajaran agama. Dan
Di waktu itu mulai sudah eh, saya berbohong karena saya ndak berani untuk sampaikan ke kakak saya bahwa saya ambil agama-agama Kristen yang kitabnya orang Kristen. Jadi saya menutupi hal itu kepada kakak saya. Jadi berjalannya waktu, saya pun kena kena apa sakit. Saya sakit itu di masa kecil kan, waktu SD itu, SD kelas, kalau nggak salah kelas 2 itu saya pernah kecelakaan, kepala terbentur, dan mulai dari situ ingatan saya itu kurang kurang stabil. Jadi eh, ndak begitu eh, apa ya, ndak begitu bagus dengan keadaan saya itu, eh, apa mau mau ingatan saya itu, saya sering pelupa. Jadi eh, di waktu itu saya bilang, saya lagi sakit itu kepala saya tuh nggak bisa digerakkan, kayak apa, kelapa itu kalau kalau kita goyang-goyang gitu, itu kelapa yang sudah busuk itu kayak kasih goyang begitu, itu kayak berbunyi. Jadi saya bilang, Tuhan, sembuhkan saya. Tapi saya nggak tahu itu Tuhan itu siapa. Tuhan itu eh, eh, yang Tuhan itu saya tidak pernah melihat secara secara kasat mata. Saya tidak pernah melihat, bahkan bahkan pun saya bertanya-tanya tuh siapa yang ciptakan di dunia. Karena tidak masih dibilang apa ya, eh, Islam KTP gitu, Muslim KTP. Jadi saya ndak ndak begitu memahami tentang agama saya dulu. Jadi saya pernah bilang ke tante saya, karena saya tinggal dengan tante saya yang Kristen. Saya bilang, Mami, saya mau berdoa. Nah, mami saya pernah janji sama saya. Dia bilang, iya, nanti saya bawa kamu ke pendeta saja ya. Iya. Eh, yang penting saya mau mau yang penting saya sembuh gitu. Jadi ketika berjalannya waktu, saya akhirnya sembuh. Tapi eh, proses kesembuhan saya itu, saya mimpi mimpi saya meninggal itu ada di satu satu peti. Pokoknya di mimpi itu saya bilang, saya mimpi ada seorang perempuan yang meninggal tapi sudah di dalam peti. Ada crans di samping kepala sebelah kanan ini, ada crans salib. Nah, di waktu itu saya bilang, bukan bukan saya yang meninggal itu, gitu. Jadi saya tanya ke orang yang menjaga mayat itu. Saya bilang, Om, ini siapa yang meninggal? Oh, itu uh, uh, ada seorang gadis, uh, dia masih sekolah, masih SMP, tapi dia meninggal, kasihan. Jadi Jadi itu saya bilang, saya hanya berpikir, apa itu saya? Tapi tidak mungkin kalau saya pun mati dalam keadaan di dalam peti terus ada keran salib. Nah, saya tidak mengerti dengan mimpi itu di waktu itu. Eh, Akhirnya saya pulih. Puji Tuhan, saya pulih.
karena saya bilang Tuhan, saya mau ingin ingin sembuh gitu. Seperti orang-orang yang saya dengar mereka ada ketika ketika mereka berseru, mereka sembuh. Nah, di waktu itu, mujizat pertama. Dan mujizat kedua itu saya pernah, kena 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 balon di mata kiri ya. Itu saya merasakan bagaimana itu, jadi buta. Jadi buta itu nggak bisa lihat apa-apa. Jadi hanya sebelah ini saja yang buta. Nah, saya bilang ke Tuhan, eee, di waktu itu saya minta mujizat, "Tuhan, kalau Engkau Tuhan, Engkau sembuhkan saya." Jadi sambil juga saya, ke dokter, periksa ke dokter mata, kata dokter mata itu, hampir saja kalau kena pupil yang tengah itu, mungkin saya sudah buta. Hidup hanya kasih karunia. Jadi, eee, di waktu itu, saya minta, "Tuhan Yesus, sembuhkan mata saya, kuduskan semua obat, semua makanan apa yang saya makan, apapun yang saya minum, itu kuduskan dalam nama Tuhan Yesus agar saya agar saya sembuh." Nah gitu, terus itu mujizat kedua dan, ketika sudah di, puncak masalah saya itu, di masa kebodohan saya, itu saya malu dengan, keadaan saya yang sudah, hamil di luar nikah, tapi saya bilang, "Tuhan, saya ndak mau di Manado ini, saya ndak mau. Saya mau saya keluar dari Manado ini karena saya, saya takut apa yang kayak kayak ketakutan seorang, eee, seorang Sandra yang posisi lagi sekolah, itu saya bilang, "Tuhan, saya ndak mau di sini, karena saya tahu Tuhan pasti tolong saya, kasih jalan keluar dalam jangka beberapa hari ini, kasih kasih jalan keluar ke saya, agar saya tidak ada lagi di Manado, entah saya di mana, pokoknya ndak di Manado lagi. Jadi saya harus, ke suatu tempat dan diasingkan ke suatu tempat gitu. Jadi, eee, akhirnya juga doa saya juga dikabulkan oleh Tuhan Yesus dan memang saya tahu saya, orang berdosa, saya tahu saya do saya, eee, apa suka berbohong, eee eee, tapi sampai kapan pun saya harus harus berbohong karena untuk, untuk, panggilan saya ini. Sering saya merindukan merindukan, dan bertanya-tanya, "Siapa tuh Tuhan itu? Tuhan Yesus ini siapa?" Kayak begitu. Tuhan Yesus ini siapa? Pribadi Tuhan Yesus itu, eee siapa sebenarnya? Jadi, pernah saya, eee, memegang memegang Alkitab, di waktu itu saya buka begini, akhirnya saya bilang, berapa tahun saya akan mempelajari kitab ini?" Nah, saya bilang, "Tuhan, saya punya kerinduan ingin mempelajari kitab ini, karena di situ yang pertama kali saya dengar, firman Tuhan itu tentang kasihilah musuhmu. Apa bisa saya mengasihi musuh yang saya tahu harus benci musuh?" Gitu. Jadi di waktu itu saya bilang, "Ini ajaran apa seperti ini?" Karena dituntut kita harus mengasihi musuh, bukan harus membenci musuh. Jadi saya bilang, "Saya mau mau kenal,
Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, di waktu itu Tuhan Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduan saya. Saya dibawa ke Palu. Tuhan dengar doa saya. Saya dibawa ke Palu waktu itu. Tante saya posisi ada di Manado, dia tinggalnya di Palu. Jadi dia kasih kasih saya kasih apa? Dia ajak saya, dia bilang, "Kamu mau ndak ke Palu?" Oh, saya mau sekali karena itu memang sudah apa kerinduan saya juga. Nah, ketika di Palu, saya ikut bersama eh, tante saya. Nah, dia ibadah bersama anak-anaknya. Di waktu itu suaminya Muslim juga. Eh, jadi suaminya ndak ikut, mereka masing-masing agama. Jadi daripada saya di rumah, saya mendingan ikut mereka ibadah. Jadi saya bilang, "Mak, saya mau ikut, tapi saya duduk paling belakang ya." Ya, kayak kata mama saya, mama adik saya itu, dia bilang, "Iya, enggak apa-apa. Kamu duduk paling belakang enggak apa-apa." Ya sudah, saya ikut. Saya perhatikan cara ibadahnya mereka. Itu ada yang memuji Tuhan itu, ada yang melompat, ada yang menari, ada yang menangis, ada yang tertawa. Ya saya tanya ke tante saya, "Kenapa mereka tuh kalau memuji Tuhan itu tertawa, menangis kayak aneh-aneh gitu." Jadi eh, tante saya itu tante saya jawab itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Begitu. Jadi eh, eh, berjalannya waktu saya pun karena apa? Saya heran dengan cara beribadah mereka karena di waktu saya sekolah itu saya ikut yang tata caranya Gemim. Apa ya? Em, Kristen Protestan, bukan Pentakosta. Nah, jadi yang saya tahu cuma menyanyi itu enggak ada yang menari-menari pakai tangan itu. Jadi yang saya tahu berdiri, menyanyi kayak begitu. Jadi akhirnya eh, saya ikut eh, apa eh, ikut ibadah dengan mereka itu setiap setiap kali mereka ibadah itu doa semalaman itu saya ikut. Nah, akhirnya saya punya kerinduan. Saya lihat tante saya itu karena sebagai apa ya kayak kayak majelis gereja begitu dan jadi akhirnya dia dia kalau ada kayak pembaptisan begitu dia saya diajak. Jadi lihat orang yang sementara dibaptis itu dia keluar dari air, kok apa ya? Saya lihat mereka itu sukacita, mereka senang, kayak kehidupan mereka itu kayak plong keluar dari air. Nah, saya pernah bilang ke tante saya punya kerinduan baptis saya seperti yang mereka lakukan itu. Jadi saya pun memberanikan diri bilang ke pendetanya itu, eh, "Pendeta, saya mau dibaptis kayak orang-orang itu." Eh, tapi waktu itu pendeta itu kasih saya modul. Ini, tunggu dulu. Kamu baca ini, pelajari ini. Ketika kamu pelajari ini, baru saya bisa eh, eh, bikin sakramen seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, iya, mungkin ya sebulan saya pelajari modul itu tentang baptisan, tentang semua apa yang tentang baptisan itu saya pelajari, saya baca semua. Setelah itu saya sudah mengerti. Nah, saya bilang, "Pendeta, saya sudah siap." Jadi di waktu itu saya keluar, saya masuk ke dalam air, keluar dari air itu firman Tuhan
yang terngiang-ngiang dalam telinga saya itu apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itu yang saya apa, ketika keluar dari air itu saya merasa plong, dan oh begini ya rasanya ya orang yang apa, lahir baru, orang yang sudah terima Yesus sepenuh itu seperti ini. Dan berjalannya waktu saya harus apa, melahirkan anak. Jadi saya harus berdamai dengan semua orang. Jadi semua orang-orang yang pernah saya sakiti, yang pernah apa, terlibat dalam masalah saya pun meminta maaf, eee, karena itu ya yang di kitab bilang, berdamai dengan semua orang. Jadi saya berdamai dengan semua orang, saya bilang, "Mami, maafkan saya kalau saya terlalu banyak berbohong, saya terlalu banyak bikin onar, maafkan saya." Dan semua saya minta maaf ke semua, apa, semua ke kakak ke, eee, apa, tante saya maupun orang-orang yang saya pernah sakiti, dan ke kakak saya semua. Jadi saya berdamai dan tidak ada lagi hidup dalam kebenaran itu tidak bisa berbohong. Jadi sudah tidak bisa itu. Ada yang menyakiti saya, yang yang apa, eee, menyakiti saya, membuat saya punya masalah yang begitu berat itu saya maafkan, saya bilang, tapi pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi eee kesalahanmu, apa yang menjadi masalahmu itu kamu pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Jadi hanya itu yang saya lontarkan ke orang itu yang sudah apa ya, membuat saya apa, tersakiti, dan mau dibilang juga orang Kristen juga, orang Kristen sendiri pun yang menyakiti saya. Tapi kenapa saya harus pilih Tuhan Yesus? Tapi itulah yang dibilang, bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Dan di waktu itu akhirnya anak saya terlahir dengan sempurna. Memang sebelum itu saya, karena anak itu kasihan juga, saya merasa apa, tertolak. Jadi saya bilang, saya semua 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 kesalahan saya, semua perbuatan saya yang keji itu sempat apa, menggugurkan kandungan. Jadi saya panggil anak kecil itu sebelum saya lahir baru ya. Waktu posisi masih di Manado, itu saya panggil anak kecil yang seumuran 5 5 tahunan ya. Itu saya suruh loncat di atas perut saya, injak-injak kayak begitu dong, agar apa, anak ini apa, apa, gugur. Tapi itulah Tuhan Yesus, dahsyatnya Tuhan Yesus itu, saya sudah menyadari, saya sudah apa, me me memberi pengakuan kepada Tuhan bahwa saya tahu Tuhan Yesus pasti memaafkan kesalahan saya, dan akhirnya anak itu terlahir dengan tidak kurang satu apapun. Jadi terlahir normal. Jadi semuanya saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Jadi saya pun hari demi hari saya hidup dengan firman Tuhan. Saya baca yang dulunya itu firman Tuhan itu saya baca itu kayak hanya baca buku biasa saja. Tapi waktu saya lahir baru, itu kayak hidup.
kata-katanya itu kayak hidup. Jadi setiap yang saya pelajari firman Tuhan itu termeterai dalam hidup saya. Sampai saya bilang, Tuhan, saya mau puasa. Saya mau puasa. Gimana caranya puasa? Puasanya orang Kristen. Jadi saya puasa, saya pun eh apa belajar puasa, belajar puasa. Saya ikut doa semalaman. Jadi eh, isi terus dengan firman Tuhan. Di waktu itu memang saya sering dengar waktu itu di radio apa radio di Palu itu namanya Proskoneo. Jadi saya dikuatkan dengan apa siaran radio itu dengan apa Pendeta Gilbert sering khotbah di situ. Jadi saya dengar, jadi saya hidup dengan firman Tuhan itu. Saya bilang enak bersama Tuhan karena dulu yang saya Sandra yang masih hidup lama itu eh, tidak tahu apa mengucap syukur dan eh, ketika sudah hidup 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 dalam kebenaran itu sukacita itu ndak bisa dibayangkan betapa senang luar biasa. Walaupun tidak punya uang sepersen pun, 100 pun tidak, itu senangnya luar biasa. Jadi itu Tuhan itu sangat-sangat ajaib, luar biasa. Nah, satu ketika saya harus apa? Harus puasa. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau puasa. Punya kerinduan mau puasa. Puasa Esther itu seperti apa, Tuhan? Jadi saya tanya-tanya ke tante saya, puasa Esther itu bagaimana, Ma? Oh, tidak makan, tidak minum. Hah? Tidak makan, tidak minum. Oh, Tuhan. Jadi saya bilang begini, akhirnya saya bilang saya lakukan puasa itu saya lakukan karena punya kerinduan dan eh, dan kayak kayak di situ Roh Kudus mendorong saya kamu harus puasa. Tapi saya enggak mengerti kenapa saya harus puasa di waktu itu. Kamu harus puasa gitu. Jadi saya pun taat dengan perkataan Roh Kudus harus puasa. Ternyata ketika saya mengambil puasa itu puasa memang memang sebelum sebelum puasa saya jalankan itu ada apa ya eh, apa orang tua saya itu yang sering tanya ke saya itu cari tahu kabar saya itu posisi ada di mana itu nelpon saya. Saya bilang saya ada di Palu, Ma. Tenang saja, Papa dan Mama ndak usah apa pikir-pikir saya senang di sini. Jadi di waktu itu eh, Papa saya pas mau start, saya mau ambil 1 hari sebelum puasa Esther itu Papa saya datang ke Palu jemput saya. Nah, akhirnya saya bilang begini, ini mungkin ya Tuhan, kalau kalau saya tidak peka dengan Roh Kudus ini, enggak tahu bagaimana nantinya. Jadi ketika saya harus puasa, saya harus pulang Gorontalo, itu Papa bilang kamu harus pulang Gorontalo, ketemu Mama dulu, gitu. Jadi saya ketemu Mama, saya punya kerinduan mau ketemu Mama, tapi ada rasa takut karena nantinya mereka akan bikin apa saya nanti ke Gorontalo. Jadi saya bilang Tuhan kuatkan saya. eh, Dalam perjalanan itu saya sudah ambil puasa, sudah puasa ke 2 hari.
sudah ya puasa kedua hari. Jadi eh, kalau dari Palu itu 2 hari 1 malam. Jadi saya puasa, pokoknya waktu itu saya sebelum tiba di kampung saya di apa eh, Tilamuta, Bualemo. Sebelum saya tiba di sana, itu saya sudah buka puasa. Saya buka puasa hanya bisa minum susu sama biskuit. Nah, ketika saya pulang di sana dengan anak 1 tahun lebih di waktu itu, eh, anak saya 1 tahun lebih pintar, dia tahu berdoa sendiri, berdoa makan. Jadi sampai di Gorontalo saya bilang ada ber Roh Kudus berkata dalam hati saya, jangan takut, aku menyertai engkau. Jadi saya bilang, iya, jangan, saya tahu saya bersama Tuhan. Jadi saya tidak akan takut lagi. Jadi keberanian itu yang Tuhan kasih ke saya pas tiba di sana. Sebelum saya injak tanah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan ada dengan kita. Nah, jadi pas saya ketemu dengan Mama, saya peluk Mama. eh, di waktu itu Mama ada gula. Dia gula komplikasi, diabetes komplikasi. Dia sudah luka di bagian sini, di bagian payudara. Dan itu saya jama, itu langsung bukan langsung sembuh ya, ada prosesnya seminggu ya. Seminggu saya jama dengan minyak urapan. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang Mama percaya Isa Almasih kan? Jadi jika percaya Isa Almasih, bahwa Isa Almasih menyembuhkan di eh, kitab Mama juga, Isa Almasih menyembuhkan, Isa Almasih membangkitkan orang mati, dialah Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan Mama. Kalau Mama percaya, semua eh, mujizat itu pasti akan terjadi. Jadi selama seminggu itu, Mama saya prosesnya, kesembuhannya, ketika dia sembuh, diceritakan ke orang-orang, dia ceritakan ke tetangga-tetangga. Ada ada teh Yesus di rumah, katanya gitu. Ada Yesus di rumah, ada Yesus di rumah. Saya bilang saya bukan Yesus. Itu tanda orang-orang percaya yang percaya Tuhan Yesus, yang percaya Isa Almasih akan menerima tanda-tanda menyembuhkan orang sakit. Itu Mama, jangan, bukan 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 saya bukan Tuhan Yesus saya. Jadi saya hanya alat saja. Saya ke Mama, jelaskan ke Mama. Jadi dia nak mau pusing, yang penting dia sudah sembuh, dia ceritakan ke orang-orang. Jadi orang-orang pada datang di rumah. Saya bilang percaya Isa Almasih, ya percaya. Dialah Tuhan yang sama yang saya sembah, itu yang akan menyembuhkan teman-teman semua. Jadi bukan saya, bukan saya, bukan saya itu Tuhan, tidak. Saya tetap perkatakan bahwa Tuhan Yesus itu eh, yang memberi kuasa kepada saya untuk menyembuhkan teman-teman semua. Jadi bukan saya itu Tuhan, jadi kayak gitu. Nah, jadi orang-orang semua yang datang di rumah itu sembuh. Di waktu itu saya masih masih belajar, masih buta dengan pelayanan. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya karena minyak urapan yang punya saya itu habis. Jadi Tuhan kasih hikmat lagi. Dia bilang, kamu kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kamu taruh di depan setiap kamu berdoa itu. Setiap kan ada waktu-waktu saya berdoa setiap jam-jam 12, ada saat teduh pribadi, itu saya taruh di depan, itu saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya oleskan ke orang,
maka sembuh. Jadi saya bilang gini, Tuhan Yesus terima kasih eh, atas kuasa yang Tuhan berikan. Tapi saya lebih bersuka cita itu bukan karena mujizat yang saya eh, eh, apa yang saya kerjakan ke mereka, itu karena cintanya Tuhan Yesus, yang kasihnya Tuhan Yesus itu yang sangat-sangat luar biasa. Sukacita itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu di waktu itu ya saya memang eh, karena orang tua saya mau saya juga kembali dengan mereka, satu iman dengan mereka. Saya bilang saya tidak bisa, ma saya tidak bisa lagi karena mujizat mujizat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa yang saya pribadi itu rasakan itu. Jadi tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa ditukar dengan harta apapun itu. Eh, Sekalipun jodoh itu itu saya tidak bisa eh, tukar dengan hal-hal yang dunia. Jadi eh, itu sudah kan ada satu satu cowok yang suka dengan saya. Dia terima apa adanya saya sama anak saya. Nah, saya bilang, tapi dia tidak seiman dengan saya. Yang eh, orang tua saya sudah cowok itu. Jadi dia apa dia sambil dia eh, kasih iming-iming saya, oh kamu nanti kalau udah married dengan dia, nanti kamu sudah eh, apa punya rumah, punya eh, apa tanah ini eh, kelapa berapa pohon itu eh, apa pohon kelapa itu di sana kan apa ya kalau mau dibilang kalau kalau di kampung saya itu kalau sudah banyak pohon kelapa em, itu sudah orang yang kaya gitu. Jadi saya bilang enggak, saya tidak tertarik dengan apa dengan eh, tawaran mereka. Jadi bang, kamu pun akan sudah ada jodoh ini jodoh. Saya bilang tidak. Saya lari ke Manado dengan waktu itu dengan uang saya, uang waktu itu orang berkati di hari Natal. Waktu itu pohon terang. Saya kan ikut gereja apa ya ikut satu satu gereja di di satu kampung yang eh, yang hanya orang Kristen tok di situ. Jadi akhirnya saya lari ke pendeta itu. Saya lari di satu gereja itu, saya minta apa ya, kayak minta perlindungan begitu, tapi saya enggak mau tinggal di Gorontalo. Saya mau keluar lagi dari Gorontalo itu supaya saya lari lagi ke Manado. Jadi kalau ke Manado saya mau sekolah, rencana mau sekolah Alkitab. Tapi itu lagi eh ya orang-orang bisa merancangkan sesuatu yang jahat, tapi Tuhan merancangkan sesuatu yang baik buat saya. Dan ketika saya sudah di Manado, saya lari lagi ke satu gereja eh, yang yang pecahan gereja yang ada di Palu. Lari saya ke situ. eh, saya bilang saya hanya mau tinggal sebentar, eh, mau jadi apapun saya di sini, mau mau jadi tukang cuci piring, mau tukang cuci WC pun saya mau juga jadi tukang cuci baju pun saya mau. Jadi untuk bisa bertahan hidup. Jadi akhirnya eh, di waktu itu ketemu dengan orang yang pendeta yang saya kenal. Nah, saya berpikir orang itu baik, tapi ternyata yaitu eh, Tuhan mendidik saya, eh, Tuhan mendidik saya dengan luar biasa, harus apa percaya Tuhan sepenuh dan
percaya Tuhan sepenuh, dan akhirnya saya tinggal di keluarga itu, pendeta. Eh, Akhirnya saya tinggal di situ, saya bantu mereka dalam bisnis mereka, saya bantu, eh, walaupun saya hanya digaji dengan gaji yang minim waktu itu, gaji rendah 100.000 per bulan. Tapi saya tetap mengucap syukur, saya memberi apa yang menjadi hak saya kepada Tuhan. eh, apa Ketika ada, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, berikan saya jodoh yang terbaik, berikan saya jodoh eh, yang yang sepadan dengan saya, dan supaya ketika saya eh, apa ketika saya hidup di dalam kebenaran, bisa melayani Tuhan dimanapun saya ada. Jadi Tuhan kirimkan seseorang yang menerima saya apa adanya. Dia dia seorang Kristen, tapi tidak satu aliran dengan saya. Dia Kristen Protestan. Eh, Belum melakukan eh, apa pertobatan. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau orang yang sama-sama dengan saya. Eh, Akhirnya saya bilang, jika kau jodoh saya bilang, kamu melakukan firman Tuhan, harus baptis dulu, baru eh, karena dia yang akan menjadi imam saya. Nah, ketika dia dia merasa merasa terpaksa atau gimana, karena saya bilang ini Tuhan yang suruh, eh, ke kamu, supaya kamu harus melakukan eh, baptisan pertobatan. Karena yang saya tahu itu eh, yang saya tahu itu, ketika saya pelajari, ketika saya nonton-nonton video Tuhan Yesus itu, film Tuhan Yesus itu kan di situ ada apa, baptis. Yang saya tahu baptis, enggak, saya enggak mau tahu itu mau baptis percik, mau selam. Yang saya tahu itu yang baptisan yang sudah ada di kitab dan yang difilmkan itu. Jadi saya bilang harus lakukan firman Tuhan itu. Kalau tidak mau lakukan firman Tuhan, berarti kamu bukan jodoh saya. Karena saya minta yang sepadan. Jadi eh, akhirnya dia lakukan baptisan itu, sudah dia lakukan baptisan itu, dan kami pun eh, hidup bersama, dan anak saya yang tadinya dengan mama saya itu tinggal bersama-sama dengan saya. Dan berjalannya waktu, tahun demi tahun itu, saatnya saya harus bergumul, harus menderita, menderita, harus pikul salib. Ternyata itu yang Tuhan mau. Kita harus menderita, bukan hanya di zona nyaman. Jadi kita harus menderita, eh, harus apa dengan 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 Tuhan Yesus itu, hidup bukan hanya enak-enak saja. Jadi harus sampaikan berita Tuhan Yesus, sampaikan Injil ke orang-orang. Jadi di waktu itu memang keluarga suami saya itu memang kurang serak dengan saya, karena saking saya apa ya eh, apa karena saya alirannya Pentakosta. Jadi mereka kurang kurang seneng. Jadi akhirnya saya hari demi hari dengan berjalannya dengan Tuhan itu, saya menderita. Mereka sering hina, mereka sering bully saya, dan banyak hal yang saya dapat
penderitaan-penderitaan yang saya dapat itu. Dan di akhir penderitaan itu akhirnya apa ya, eh, apa, keluarga suami saya itu bertobat semua. Dan dan yang selalu saya eh, yang saya apa, dengan Tuhan itu, setiap kali ada masalah itu saya bilang, kenapa saya harus harus menderita? Kenapa saya harus harus sakit hati? Kenapa saya kayak kayak begitu? Jadi saya bilang, hidup hidup seorang Kristen itu bukan bukan hidup enak-enak, harus menderita. Jadi ketika eh, ketika saya dengan Tuhan, di mana memang waktu sebelum sebelum apa, suka suka dukanya rumah tangganya kita itu saya sempat mau mau bercerai dengan suami saya. Memang eh, puncak-puncak masalah saya itu, saya bilang saya mau pulang ke orang tua saya di Gorontalo. Dan sempat di situ juga saya ada berapa, 2 tahun, 2 tahun apa 3 tahun ya di sana. Saya apa ya, eh, hidup dengan pesta pora, hidup. Jadi saya apa, em, hidup kekristenan saya itu, karena saya pikir kalau hidup 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 apa ya, hidup dalam kebenaran itu sakit, hidup dalam kebenaran itu eh, rela sakit hati, rela kayak kayak begitu, kayak kayak teraniaya. Jadi saya bilang mendingan saya di sana, saya dengan orang tua saya enak. Jadi hidup pesta pora saya dengan teman-teman saya, akhirnya satu ketika memang sudah masalah ya, mas, kena masalah buntu, saya eh, harus pulang lagi ke Manado. Saya bilang eh, harus pulang ke Manado karena iman saya sudah merosot, dan saya pun sudah kayak apa ya, apa, sudah ndak seperti dulu lagi. Saya bilang ke Tuhan, saya bilang ke Tuhan, saya capek jadi orang Kristen gitu. Jadi saya bilang, eh, tapi Tuhan tetap mengasihi saya dengan kasih karunia-Nya. Akhirnya eh, saya harus ke Manado lagi. Ketika saya di Manado, em, sama-sama dengan suami saya, sempat saya lontarkan ke suami saya mau cerai kayak begitu. Karena apa, saudara-saudaranya dia kan kayak kayak apa ya, apa, kayak Tuhan bikin mereka itu kayak benci saya. Jadi sering sakiti saya. Jadi di waktu itu eh, saya pulang ke Manado itu, saya bilang, eh, Tuhan, kita mau hidup lagi seperti dulu, harus harus hidup dalam kebenaran lagi. Dan saya capek dengan apa ya, dengan menyanyiakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya bilang, eh, Tuhan, akhirnya Tuhan Tuhan mendengar kerinduan saya. Eh, dia tidak mau juga saya jatuh lagi, dia tidak mau juga saya em, eh, lebih lebih apa, lebih apa, lebih jahat lagi. Jadi saya dipanggil lagi lewat anak saya kena leukemia. Jadi di situ memang saya bilang, Tuhan, kenapa ya harus anak saya yang tanggung? Saya tahu saya yang salah. Kenapa Tuhan tidak hukum saya? Kenapa Tuhan yang tidak apa? Kenapa?
Tuhan yang ndak eh, kasih saya hukum hukum seberat-beratnya kepada saya. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Dia adalah sahabat setia saya yang selalu memberi kekuatan sampai saat ini. Saya pun bisa berdiri, bisa menjadi seorang Kristen yang sejati itu karena kasih Tuhan Yesus. Dan eh, apa ya di waktu anak saya kena leukemia itu, saya bilang, Tuhan, sembuhkan anak saya. Eh, waktu itu 2015, 2015 anak saya kena leukemia. Saya bilang, kenapa saya apa ya? Saya hidup saya kayak terpuruk gitu karena dengan hasil lab yang saya terima itu anak saya kena leukemia. Dan di waktu itu saya hanya apa saya minta berdamai terus dengan Tuhan Yesus. Tuhan ampun saya, Tuhan ampun saya, karena saya sudah jahat sama Tuhan, karena saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah apa ya, sudah tidak tidak apa berjalan dengan Tuhan Tuhan Yesus. Kalaupun saya kalau saya di luar Tuhan itu, yaitu kehidupan saya itu akan jahat dan akan lebih jahat lagi kalau eh, apa di luar relnya Tuhan. Jadi eh, saya bilang ke Tuhan, sampai suami saya bilang, eh, suami saya apa dia dia terima, dia kasih saya, dia terima apa adanya saya. Nah, akhirnya eh, suami saya yang mengasihi saya, eh, dia bilang kita akan hadapi masalah ini bersama. Dan sempat keluarga saya yang ada di Gorontalo itu bilang, eh, akhirnya akhirnya apa, Tuhan Yesus yang kamu sembah itu bikin sakit anakmu itu. Saya bilang, kayak ada bulian-bulian dari mereka, tapi saya enggak bilang, "Enggak, Tuhan, saya tahu saya tahu Tuhan pasti sembuhkan anak saya." Saya bilang, Tuhan tunjukkan, Tuhan tunjukkan apa, tunjukkan mujizatmu Tuhan kepada mereka, agar mereka tahu tuh Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa menyembuhkan kanker sekalipun. Dan iya, saya lupa ada satu lagi mujizat Tuhan. Banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, enggak bisa hitung itu. Itu di waktu saya waktu diusir dari rumah itu, kakak saya sempat usir saya dari rumah waktu saya di Gorontalo. Dia sempat usir saya dari rumah karena rumah itu yang tadinya apa, orang tua kasih ke saya, tapi orang tua yang mama ini kan sudah meninggal, karena saya yang urus dia dari apa dia dari dia lagi sakit sampai meninggal itu saya yang urus semua, sampai 40 hari sampai 100 harinya itu saya yang urus semua. Dan itu dikasih, itu direlakan ke saya, rumah itu direlakan ke saya, dikasih, tapi tidak di apa, tidak hitam di atas putih. Jadi akhirnya eh, eh, kakak bilang begini, nanti rumah ini akan kamu eh, jadi tempat ibadah untuk sembah-sembah Tuhan Yesus. Jadi apa ya, eh, kamu makan apa, kamu bisa apa
tempat kamu bisa makan babi gitu. Jadi saya bilang eh, saya pun tersinggung di situ karena saya bilang apakah saya tidak tidak apa mengenal toleransi kah sampai sejahat itu yang saya harus bikin. Jadi saya sampai saat ini eh, saya tidak tidak makan tidak makan B2 lagi karena saya menjaga silaturahmi keluarga saya, teman-teman saya, siapa yang kenal saya itu eh, mereka tahu saya tidak makan B2 lagi. Nah, itu singkat cerita saya dengan eh, anak saya di rumah sakit itu dia 1 bulan diisolasi ya, 1 bulan diisolasi itu anak saya itu sempat pendarahan, dia keluar darah dari telinga, dia keluar darah dari hidung, dia keluar darah dari gusi, itu HB-nya, leukositnya eh, kurang, jadi saya naik turun, darahnya itu naik turun, jadi saya di dalam saya hanya berdoa dan akhirnya saya em, saya bukan capek berdoa ya, saya memuji Tuhan. Dan anak itu juga saya bacakan firman Tuhan. Dia masih kecil kan, jadi tetap saya bacakan firman Tuhan. Saya bacakan yang di Mazmur. Jadi Mazmur 106, Mazmur 103 itu sering saya baca. Mazmur 96 itu saya baca. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai batinku itu yang selalu eh, yang selalu membangkitkan iman saya. Saya teringat lagu yang sering saya nyanyikan lagu Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Tidak seperti yang saya alami. Mau dibilang Tuhan Yesus manis, Tuhan Yesus yang termanis. Tapi seperti ini yang yang kenyataannya uh, dia pendarahan, dia dia uh, uh, apa uh, tidak mau makan, tidak gitu itu eh, untuk apa tidak mau makan dan tidak itu saya sering paksa dia harus makan apapun caranya saya kasih makan ke dia dan pujian terus yang saya naikkan ke Tuhan bahwa saya percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah memberi solusi menyelamatkan saya, Tuhan yang sama yang memberikan jalan keluar dalam setiap masalah itu dia eh, pasti akan tolong saya. Nah, puji nama Tuhan, 1 bulan di isolasi itu akhirnya kok kata dokter bilang itu harus di kemoterapi. Nah, saya bilang Tuhan di kemoterapi suami saya ndak setuju dengan kemoterapi itu karena dalam setiap kemoterapi itu orang-orang yang setiap di kemoterapi itu malah pada pergi, malah pada mati semua. Jadi saya bilang, saya hanya menguatkan ke suami saya bilang kita eh, dibawa ke sini untuk jadi berkat buat teman-teman yang ada di sini, orang tua yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini untuk jadi berkat buat mereka. Entah kita mau
saling menguatkan, tertawa bersama, menangis bersama, itu yang akan terjadi dalam akan terjadi eh, di eh, di ruangan tersebut di Estela. Nah, jadi saya bilang, saya kuatkan ke suami saya, akhirnya suami saya mau jalani kemoterapi, itu pun yang kemoterapi itu tertunda 8 bulan. Bayangkan 8 bulan itu dia harus transfusi darah, darah merah. Sesekali transfusi darah putih. Jadi eh, itu pun kalaupun dia transfusi darah itu hari ini diisi, besok dia sudah turun lagi leukositnya, entah HB-nya itu sudah turun. Dan memang pertama kali datang ke tempat itu, tempat anak-anak cancer itu, namanya ruang Estela, itu HB-nya hanya tinggal tiga. Tiga. Jadi pucat sekali. Nah, saya eh, saya hanya eh, percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak saya. Saya selalu perkatakan itu. Dan saya selalu perkatakan itu, Yesaya 53 ayat 5 itu yang saya selalu perkatakan ke dia. Dan saya selalu kuduskan setiap obat-obat yang pada saat masuk ke dalam tubuhnya itu saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari human error. eh, itu saya selalu perkatakan, ternyata ketika saya perkatakan dijauhkan dari human error itu ada kesalahan-kesalahan medis yang eh, tidak 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 sengaja mereka itu dia eh, terluput dari semua human error itu. Jadi puji nama Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan em, apa ya, luar biasa, akhirnya orang tua saya, orang-orang yang kakak adik saya yang vakum, sudah tidak mau komunikasi dengan saya lagi. Mereka hanya mempersalahkan saya, itu kamu sembah Yesus yang eh, yang hanya Yesus yang bikin anakmu sakit. Jadi saya bilang begini, enggak, dia Yesus yang sama yang akan menolong saya. Jadi saya bilang, eh, Tuhan Yesus akan sembuhkan anak saya. Pasti itu, pasti itu. Jadi Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan anak saya. Jadi, dan sering saya perkatakan ke anak saya itu, saya bilang, Cici sembuh, Cici sehat, Cici pintar, Cici kuat. eh, Dia akan menjadi dia akan bersaksi dimanapun dia ada. Dia adalah uh, apa dia ada milik Tuhan Yesus. Dia ada milik Tuhan Yesus. Dan saya perkatakan itu, dan saya sering thanking itu, dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dia dari roh maut, roh maut dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan seperti itu. Dan di saat eh, obat yang mau masuk, saat obat yang eh, obat boom pertama yang masuk ke dia itu, dia sempat apa ya, kayak orang Ethiopia. Jadi dia kayak hangus begitu, eh, sempat ininya juga apa tulang rusuknya itu hangus, semacam itu ya. Dan dia juga apa ya, kena luti, kata si dokter, kena luti. Jadi saya bilang, enggak, itu dalam nama Tuhan Yesus saya perkatakan, saya yakin Cici akan sembuh, saya yakin akan sembuh.
di saat-saat seperti itu eh obat yang pertama itu masuk, bom pertama itu masuk. Jadi eh, sempat dia darah menetes dari hidung dia seperti keran, dan itu sudah apa ya, dia puncak-puncaknya. Saya tidak mau lagi berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan anak saya, tapi pujian akan naik ketika saya dengar ada yang menangis di ruangan sebelah, karena kan kita diisolasi waktu itu, masuk obat boom pertama itu kita diisolasikan lagi di satu ruangan yang berdekatan dengan Estela itu. Dan akhirnya eh, di di kita dengar ada yang menangis, teman-temannya dia pergi satu persatu. Saya bilang, tidak, mau tidak akan menghampiri Cici dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya tengking dia di apa ya, eh, eh, perasaan rasa takut itu saya halau. Saya em, itu dengan firman Tuhan, saya baca lagi Mazmur, saya perkatakan itu eh, eh, Mazmur, bacakan terus ke dia. Mazmur seluruh itu dari satu sampai akhir itu, Mazmur semua itu saya bacakan ke dia. Jadi firman Tuhan itu yang menghidupkan Cici sampai saat ini. Dan bom apa sampai sampai pun dia keluar apa, keluar darah dari anusnya, dia maaf bicara, dia beol-beol dengan beol darah. Itu sempat saya apa ya, bawa bawa hasilnya ke kotorannya ke lab, ternyata darah, darah yang keluar dari anusnya. Jadi darah yang menetes-menetes kayak kayak apa, air keran. Terus eh, dari gusi juga dia keluar, terus dia nak mau makan. Saya bilang, Tuhan, sudah ini, sudah nak, harapan saya ini sudah ndak itu lagi. Tapi saya tetap gigih ndak apa eh, tetap berharap ke Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong anak saya. Dan saya tahu mujizat yang sama juga yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan di saat itu selesai eh, selesai apa dia beol-beol itu selama eh, 3 hari. Beol-beol darah itu selama 3 hari. Itu itu satu kali dia beol itu satu hari itu 25 kali apa ya, 25 kali em, sit apa itu, underpad. Jadi saya hitung satu kali dia beol itu 25 kali sit yang harus dia apa dia keluarkan, darah yang dia keluarkan dari anusnya. Jadi eh, di masa di masa-masa itu ada teman temannya kita yang sering, teman pelayanannya em, suami saya yang sering datang mendoakan dia. Mereka doakan dia terus eh, saya rasa risih karena saya tidak mau kasih masuk di ruangan itu karena anak itu sudah bau. Anak itu sudah kayak tikus mati. Jadi baunya kayak tikus mati. Jadi itu kayak dia kayak hangus hangus, nggak tahu itu pengaruh apa itu. eh Ya kalau tidak begitu juga, mujizat juga tidak akan eh, apa apa eh, terjadi, karena kalau kita tidak berharap penuh sama Tuhan, eh, akhirnya
ketika kita apa? Ketika kita eh, lewati masa-masa puncaknya itu pada waktu masuk eh, obat kedua, Hidox kedua itu eh, semua lancar. Dan Hidox ketiga dia masuk lagi, dia drop lagi. Jadi itu saya bilang, Tuhan, saya apa ya? Iya, kayak kayak di mana puncaknya yang Hidox pertama itu juga yang saya rasakan lagi. Tuhan, saya kepengen anak ini lolos dari eh, apanya, eh, eh, dari apa, em, pengobatannya. Jadi saya ingin lolos. Tuhan, saya ingin bersaksi kebaikan Tuhan itu kemanapun. Jadi eh, akhirnya dia lolos sampai maintenance berjalan 1 tahun, 2 tahun, eh, sampai sempat saya fokus, sempat saya fokus apa dia itu apa fokus jaga anak saya itu saya kan lagi hamil. Saya melahirkan anak yang ketiga itu namanya Angelo. Jadi malaikat penjaga. Jadi dia dia ada yang jaga, ada keluarga saya yang jaga, keluarga suami saya yang jaga di rumah sama suami saya. Kita gantian karena tidak ada keluarga yang kayak apa, mama mantu papa mantu kan sudah meninggal. eh, Tinggal kakak adiknya suami saya. Jadi kita yang apa itu yang gantian, suami istri yang gantian, dan anak saya yang pertama yang si Alfa itu yang gantian. eh, itu pun tetap saya kontrol, saya tidak mau sedetik pun jauh dari anak itu karena kekhawatiran saya itu sering khawatir. Jadi kekhawatiran saya itu saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Semua pasti akan berjalan dengan baik, dan puji Tuhan berjalan 1, 2 tahun, 3 tahun saya sempat tinggal di yayasan, di satu yayasan, eh, eh, anak-anak, yayasan anak cancer lagi. Jadi saya tinggal di situ, fokus jaga si Cici. Akhirnya saatnya saya pulang habis dari maintenance itu 2018, saya pulang ke rumah, dan dan dari situ saya memutuskan harus menyendiri, harus apa fokus dengan keluarga saya. Saya bilang ke suami saya, Dedi, orang harus menyendiri, harus kontrak rumah, dan puji nama Tuhan sampai saat ini dia sehat. Sekarang dia sudah sekolah. Yang tadinya dia kena leukemia itu 2 tahun 3 bulan ya. Sekarang dia sudah 8 tahun. Ini 1 Januari nanti dia sudah 9 tahun. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai umat Kristen, sebagai apa ya, yang percaya Tuhan Yesus itu, yang mengikuti Tuhan Yesus itu jangan hanya setengah-setengah, jangan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, jangan menjadi hanya, oh iya aku apa saya ini sudah Kristen, saya sudah selamat. Itu bukan apa itu bukan hanya sampai di situ saja. Kita menikmati, kita ke tempat ibadah, kita merasa kelegaan. Iya, saya lega, saya memuji Tuhan. Ya, pulang ke rumah, saya apa mendapatkan pemulihan. Tidak seperti itu. Kita menjadi seorang yang apa yang
pengikut Yesus itu memberitakan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang seluruh dunia. Jadi saya bilang, Tuhan, saya tidak ada eh, latar belakang pendeta. Saya tidak ada latar belakang sekolah dibilang STH, tapi saya mau ceritakan Tuhan Yesus sampai kapanpun, sampai nafas saya berhenti, baru saya em, berhenti untuk eh, bercerita tentang Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Jadi kita eh, bersyukur ya, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang yang punya kasih yang luar biasa, dan kasih itu yang harus kita eh, eh, terapkan dalam hidup kita, harus terapkan dalam keseharian kita. Dan ketika mereka mengenal eh, kasih itu, mereka akan kenal, oh iya, ini yang kasih ini yang Tuhan mereka seperti ini. Jadi itu yang saya eh, setiap kali yang penderitaan yang saya dapat pun itu semua membuahkan hasil yang luar biasa. Sampai saat ini keluarga suami saya itu sudah menerima baptisan, dibilang sudah menerima pertobatan itu. Jadi saya saya bersyukur lewat dari penderitaan yang saya alami, lewat dari hinaan yang saya alami itu sempat saya bilang, Tuhan, tangkap mereka satu persatu, tangkap mereka Tuhan. Jadi doa itu kalau saya eh, berdoa berdoa khusus sama Tuhan itu, saya minta kalau apa ya, saya dikasih karunia untuk, bukan kasih karunia kasih karunia sering disakiti, sering teraniaya begitu. Jadi kalau mereka sakiti saya itu, em, ada jiwa yang harus eh, apa mengikuti Tuhan Yesus. Ada jiwa yang harus eh, eh, apa eh, yang harus dibawa ke Tuhan, yang harus begitu. Mereka menerima Tuhan, mereka bukan jadi seorang Kristen yang biasa-biasa gitu. Jadi saya pun merasa kalau 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 dikasih karunia itu, harus terima penyaliban, walaupun kita tidak harus memberikan nyawa nyawa ini harus harus disakiti, atau disakiti secara begitu, harus luka atau kayak begitu. Jadi rela eh, rela sama seperti Tuhan Yesus, dia rela berkorban untuk kita. Nah, kita pun harus sama eh, dengan hatinya dia, harus sama dengan kasihnya dia gitu. Eh, jadi eh, puji Tuhan, dan saya tahu puji Tuhan, keluarga suami saya semua sudah, kakak adiknya itu sudah menerima pertobatan, dan saya masih bergumul dengan eh, keluarga inti saya, yang keluarga kakak adik saya, papa saya. Kalau mama saya di waktu sebelum dia meninggal itu sudah eh, menerima Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Itu dia sempat juga suami saya menuntun dia, doakan dia
doakan mama saya itu sebelum dia meninggal. Jadi saya sudah merasa plong dengan mama saya, walaupun dia di secara adat Gorontalo itu, tapi saya tahu dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tinggal hanya saya hanya punya kerinduan dengan kakak adik saya, eh, semua ponakan-ponakan saya. Itu saya rindu mengenal Tuhan Yesus, mengenal pribadi Tuhan Yesus itu. eh, saya saya punya kerinduan itu, tapi saya percaya satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu. Dan puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya. Dan mujizat itu banyak, mau dibilang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu banyak sekali, tidak bisa diceritakan dengan karena sudah, bahkan saya pun bisa bernafas saat ini itu semua karena mujizat dari Tuhan. Karena saya sering sakit-sakit kepala itu ketika saya kalau sakit kepala saya harus dituntut Tuhan harus memberitakan Injil, harus menyampaikan kabar baik yang Tuhan sudah buat. Inilah kesaksian saya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan kami kepada yang lain supaya mereka juga diberkati, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang bimbang diteguhkan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.